Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari karakter utama kita Liang Wenze. Selamat mendengarkan. Judul novel, Harimau Gerbang Barat. Karya, Wirabadra. Judul bab 4, isi bundelan. Malam yang panjang akhirnya berlalu. Sang surya terbit dan klan Liang telah menjadi abu. Wenze tak tahu kapan ia tertidur. Yang jelas, pagi-pagi sekali, ia telah kembali terjaga. Wenze memperhatikan bundelan yang ia dapatkan dari Paman Ruji. Semalam ia tak membuka buntelan itu. Bukan karena belum siap. Bukan pula karena takut dengan apa yang mungkin ada di dalam kain coklat itu. Alasannya lebih sederhana, malam tadi, pikirannya terlalu sibuk untuk membaca. Mengingat lebih penting dari membuka. Dan ia harus selesai mengingat dulu sebelum bisa bekerja. Tapi sekarang pagi sudah datang. Cahaya abu-abu merembes melalui celah papan dinding, menerangi ruangan sempit yang tidak punya nama itu dengan enggan. Di luar, suara pasar mulai bergerak. Pedagang membuka lapak, gerobak lewat di atas batu jalanan, seseorang di ujung gang berteriak menawarkan bubur panas. Wenze menggeser posisi duduknya, punggungnya pegal, lantai kayu tidak lebih ramah dari batu. Tapi ia tidak mengeluh. Ia hanya memindahkan bundelan dari pangkuan ke depan dirinya dan mulai mengurai simpul talinya satu persatu. Setelah terbuka, Wenze menemukan ada 3 lembar surat yang dilipat rapat, sebuah kantong kecil berisi keping-keping logam, dan sebuah gelang giok berwarna hijau pucat. Wenze mengabaikan 3 surat tadi dan terlebih dahulu menghitung uang. Ternyata ada 20 tael perak dan 10 keping emas. Jumlah yang tidak besar, tapi cukup untuk bertahan 3-4 bulan jika dipakai dengan hati-hati. Kemudian Wenze mengambil gelang giok itu. Untuk sejenak, ia termenung. Ini adalah gelang ibu. Wenze ingat ibunya pernah memakainya. Ia ingat, ketika kecil, ia sering menyentuh gelang ini saat digendong. Suaranya yang bergesekan dengan batu giok lain ketika ibunya bergerak terasa seperti musik yang sangat spesifik, yang hanya bisa didengar dari jarak dekat. Ibunya sudah meninggal 4 tahun lalu. Penyakit yang datang tiba-tiba dan pergi dengan cepat sambil merenggut nyawanya. Wenze meletakkan gelang itu di sampingnya. Pandangannya kini beralih pada 3 surat yang dilipat rapi itu. Ia ambil surat pertama. Tulisan tangan ibunya, miring ke kanan, dengan goresan yang tegas tapi tidak kasar. Ia mengenalinya seperti mengenali wajah sendiri di cermin. Wenze, jika kau membaca ini, berarti hari yang kami khawatirkan sudah tiba. Aku minta maaf karena tidak ada di sisimu untuk menjelaskan langsung. Tapi ada beberapa hal yang harus kau tahu, dan lebih baik kau membacanya dari tulisanku daripada mendengarnya dari orang lain yang mungkin sudah lupa separuh kebenarannya. Klan Liang memiliki musuh yang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka ada di dalam, bukan di luar. Ayahmu tahu ini, aku tahu ini, tapi kami tidak pernah sepakat tentang cara menghadapinya. Ayahmu percaya bahwa kesetiaan bisa mengalahkan pengkhianatan jika diberi cukup waktu. Aku tidak sepercaya itu. Yang bisa kulakukan hanyalah mempersiapkanmu. Kau sudah tahu cara berpikir, sejak kecil, kau sudah tahu. Tapi berpikir saja tidak cukup jika kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Di surat kedua, ada nama dan alamat. Orang-orang yang masih bisa dipercaya, bukan karena mereka setia kepada klan, tapi karena mereka punya kepentingan yang sejalan denganmu. Itu lebih bisa diandalkan dari sekadar kesetiaan. Di surat ketiga, ada sesuatu yang lebih penting. Baca itu terakhir, setelah kau sudah cukup tenang. Gelang itu milikmu sekarang.
Kalau suatu hari kau benar-benar kehabisan cara, jual saja. Aku tidak akan tersinggung. Aku mencintaimu. Itu tidak berubah meskipun aku sudah tidak ada. Surat itu pun selesai. Tidak bertele-tele. Terkesan agak terburu-buru. Tidak ada tanda tangan. Ibunya tidak pernah suka formalitas yang tidak perlu. Wenze membaca surat itu 2 kali. Lalu ia lipatkan kembali dengan hati-hati dan taruh di sisi gelang giok. Ia menghembuskan napas panjang, mencoba kembali menyegarkan otaknya. Ia lalu mengambil surat kedua. Seperti yang dijanjikan, di sana ada nama-nama dan alamat. Ada 7 orang yang tercatat, dengan catatan singkat di samping masing-masing. Bukan profil, tapi semacam petunjuk cara mendekati. 1 orang pedagang garam di kota Sanhe yang berutang budi kepada kakek buyutnya. Seorang mantan pejabat pajak yang dipecat secara tidak adil oleh faksi yang sama yang sekarang ada di balik malam kemarin. Seorang pemimpin guild penjahit yang menyimpan dokumen lama yang bisa menjadi masalah bagi banyak pihak jika suatu hari berpindah tangan. Wenze membaca setiap nama dengan teliti. Ia tidak menghafal, ia memahami. Ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Ia lipat surat kedua, ia ambil surat ketiga. Yang ini lebih pendek, hanya 1 paragraf. Di balik lukisan burung bangau di kamar ayahmu, ada sebuah ruang tersembunyi. Di sana ada kotak kayu berisi dokumen-dokumen yang tidak boleh jatuh ke tangan salah. Aku tidak tahu apakah malam ini kau masih sempat mengambilnya. Tapi jika belum, jangan kembali untuk itu sekarang. Keselamatanmu lebih penting dari dokumen manapun. Dokumen bisa dicari ulang, kau tidak bisa diganti. Wenze membaca kalimat terakhir itu 3 kali. Kau tidak bisa diganti. Ia tidak yakin apakah kalimat itu penghiburan atau beban. Tapi ia lipatkan surat itu, masukkan kembali ke dalam bundelan, dan ikat kembali simpulnya. Lalu ia berdiri, meregangkan punggung yang pegal, dan berjalan ke pintu. Di balik pintu, Lao Peng sudah menunggu dengan 2 mangkuk bubur dan wajah yang penuh pertanyaan yang tidak berani ia tanyakan. "Berapa lama aku bisa di sini?" tanya Wenze langsung. Lao Peng menyerahkan 1 mangkuk bubur. "Selama yang kau butuhkan, tapi semakin lama, tentu akan semakin berbahaya bagimu," potong Wenze. "Aku tahu." Ia mengambil mangkuk itu. Bubur putih dengan sedikit jahe dan potongan daging kering. Sederhana, tapi perutnya langsung merespons. "Aku butuh 3 hari. Setelah itu aku akan pergi sendiri." "Tuan muda, mereka masih mencari." "Jangan panggil begitu." Wenze menyuap sesendok bubur. "Namaku Wen. Wenze sudah mati tadi malam di gerbang barat." Lao Peng diam sejenak. Ada yang ia cermati di wajah pemuda ini. Sesuatu yang tidak bisa ia beri nama dengan tepat. Tapi terasa seperti melihat batu kali yang baru saja dibalik, di permukaannya biasa saja, tapi di bawahnya ada lapisan yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. "Baik," kata Lao Peng akhirnya. Wenze menyuap buburnya dalam diam. Di dalam kantong kain yang sudah terikat kembali itu, ada 7 nama yang menunggu. Ada 1 ruang tersembunyi di balik lukisan burung bangau yang mungkin masih bisa dijangkau. Dan ada 1 pertanyaan yang lebih mendesak dari semua itu. Siapa yang harus ia temui pertama, dan bagaimana caranya tiba di sana tanpa terlihat? Bersambung.